Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang akan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai neraka dan pintu-pintunya. Rasulullah SAW kemudian meminta malaikat Jibril untuk menyebutkan golongan umat yang kelak akan melewati pintu-pintu neraka. Wahai Jibril, siapakah yang akan menempati pintu pertama? Tanya Rasulullah SAW. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Jawab malaikat Jibril. Mendengar jawaban itu membuat Rasulullah SAW sangat sedih. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, lalu siapakah yang akan melewati pintu kedua? Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Jelas malaikat Jibril. Bagaimana dengan pintu ketiga? Rasulullah SAW kembali bertanya. Pintu ketiga dinamakan Syakar, yang diperuntukkan bagi kaum Zubi'in atau kaum penyembah api. Jawab malaikat Jibril. Selanjutnya pintu keempat untuk siapa? Tanya Rasulullah SAW. Pintu keempat dinamakan Lada, untuk iblis dan pengikutnya. Jawab Jibril. Rasulullah SAW terdiam sejenak. Beliau berharap tidak ada satu pintu neraka yang diperuntukkan bagi umatnya. Kemudian pintu kelima dan pintu keenam untuk siapa? Tanya Rasulullah SAW. Pintu kelima dinamakan Hutomah, yang diperuntukkan bagi Yahudi. Sedangkan pintu keenam dinamakan So'ir untuk kaum kafir. Jelas malaikat Jibril. Wahai Jibril, sekarang ceritakanlah kepadaku tentang pintu neraka yang ketujuh itu. Pinta Rasulullah SAW. Mendengar pertanyaan itu, malaikat Jibril sejenak diam seperti ragu hendak menceritakannya. Akan tetapi karena Rasulullah SAW terus mendesaknya, maka malaikat Jibril tak kuasa menolaknya. Ya Rasulullah, pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal dunia sebelum mengucapkan taubat. Jelas malaikat Jibril yang sedikit ketakutan. Begitu mendengar penjelasan yang terakhir ini, Rasulullah SAW langsung pingsan seketika itu juga. Beliau tak menyangka bahwa umatnya pun disediakan tempat di neraka. Setelah sadar dari pingsannya, Rasulullah SAW masih tampak sedih sekali. Beliau tidak dapat menahan air matanya yang mengalir begitu deras. Wahai Jibril, aku sangat sedih sekali mendengar penjelasanmu. Apakah ada umatku nanti yang akan masuk pintu ketujuh itu? Tanya Rasulullah SAW dengan kesedihan yang mendalam. Ternyata malaikat Jibril mengangguk, yang berarti memang ada dari umat Nabi Muhammad yang masuk ke neraka melalui pintu ketujuh. Namun, hanya umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat saja yang akan melewati pintu ketujuh itu. Selang beberapa hari setelah kedatangan malaikat Jibril itu, Rasulullah SAW tidak berbicara dengan orang lain. Beliau hanya mengurung diri di rumahnya. Beliau hanya keluar rumah kalau ke masjid ketika tiba waktu sholat. Setelah sholat, beliau kembali mengurung diri di rumah. Para sahabat yang melihatnya pun juga turut sedih dan meneteskan air mata. Mereka kemudian berkunjung ke rumah Rasulullah SAW dan menanyakan perihal perasaan sedih yang dialami. Ya Rasulullah, mengapa engkau tampak sangat sedih sekali? Tanya salah seorang sahabat. Wahai sahabatku, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan wahyu tentang neraka yang memiliki 7 pintu. Ujar Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, adakah salah satu pintu untuk kami semua? Tanya sahabat. Dengan meneteskan air mata, Rasulullah menganggukkan kepala. Salah satu pintu itu diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Rasulullah SAW. Setelah sejenak terdiam, Rasulullah SAW melanjutkan penuturannya.
Oleh karena itu, janganlah sekali-kali terpengaruh oleh tipu daya iblis, karena ia adalah musuh yang nyata dan akan menjerumuskan ke neraka.